tanya, Pak D lahir di mana, tahun berapa? Sugeng sonten, selamat sore para pecinta, pemirsa, dan penikmat mobil antik. Kulo Pak DBI Budiono. Saya Pak DBI Budiono. Saya lahir di kota Solo, mulai menginjak ke sebelum menikah berangkat ke Jakarta. Jadi siang ini menjelang sore yang sangat panas ini saya ngecek kerjaan. Maklum kurang sehat, jadi biasanya aktivitas ini mulai mengurangi aktivitas untuk istirahat. Jadi saya pecinta dan penikmat mobil antik. Monggo, mobilnya antik-antik seperti ini. Lah bagaimana Pak D, kok bisa begini? Karena memang saya dari kecil, bahkan dari lahir itu seneng namanya mobil-mobilan dulu. Terus sekarang karena remaja, mulai yang lain seneng sepeda motor, saya malah seneng mobil. Walaupun mobil tua. Jadi pertama kali Mazda kotak. Saya SMA itu saya sudah punya Mazda kotak. Jadi saya diberi bapak saya sepeda, saya tuker Mazda kotak, nambah uang 60.000. Sama Pak Marlis saya masih ingat. Nah, dari situ mulai terus dipupuk-pupuk. Mazda saya jual untuk kuliah. Akhirnya cuman kebeli motor. Motor mulai bla bla bla. Itulah hidup saya. Lah setelah mau menikah, calon mertua saya memberi syarat satu, harus kerja kantoran. Ini sangat stres saya. Tapi ya karena demi cinta, apapun dikerjakan. Ya, akhirnya saya kerja kantoran walaupun dalam hati nggak cocok. Tapi ternyata benar. Orang tua itu tidak ada yang salah. Jadi ilmu manajemen, ilmu mengatur tim, ilmu bagaimana ilmu di kantor itu kan banyak sekali toh. Termasuk yang ilmu yang aneh-aneh itu kan banyak. Nah itu saya belajar dari kantor dan saya berterima kasih kepada mertua saya yang harus kerja kantoran dulu baru boleh menikah. Tapi dibuktikan juga oleh saya dan mertua. Waktu itu calon mertua ya. Jadi begitu saya masuk kantor, 22 Juni saya masuk kantor, Desember saya sudah disuruh nembung. Nembung itu perkenalan antar keluarga. Terus menyatakan niatnya, terus bagaimana ke depannya. Nah, hal-hal seperti ini kan perlu proses. Enggak berapa lama lah ya. Akhirnya istri juga harus punya syarat juga, yaitu harus lulus kuliah dulu. Nah, udah. Menikah, kerja kurang lebih 10 tahun lah ya. Saya sudah mulai nggak cocok. Udah nggak cocok, banyak cerita lah. Yang tidak bisa saya ceritakan secara mendetil. Karena itu luka lama. Kenapa? Saya punya prinsip selalu beda. Termasuk seterusnya ke mobil antik. Mobil antik contoh, Mazda pakai stop lampnya Kijang. Saya murah bagaimanapun juga saya kurang niat. Kecuali setelah saya perhitungkan, biaya perbaikan, ngecat lagi bla bla bla, bisa baru. Tapi kalau Pak D ini loh, tapi saya lihat Mazda mesin Kijang, saya punya, cuman kok saya pegang aja nggak pernah mas. Cuman hanya untuk, Mazda mesin Kijang ada, Mazda mesin Daihatsu ada, Mazda mesin turbo ada, itu aja. Nah, sukanya yang bagaimana Pak? Yang original, yang masih seperti pada waktu dulunya keluar dari pabrik itu bagaimana. Nah, terus ada lagi, bagaimana Pak D kalau mobil tua itu ya harus apa ya? Kalau menurut saya harus sehati dulu ya. Seperti kita sebenarnya mobil itu ibarat istri kedua itu betul. Cinta. Jadi tanpa cinta kita enggak bisa. Tanpa perasaan kita enggak bisa. Saya kasih contoh mas. Saya bangun Fiat ini paling 6 bulan selesai ya kan. Tapi saya bangun VW Kodok ini hampir 3 tahun. Hampir. Gak jadi-jadi. Yuk Pak D kenapa? Saya cerita sama sahabat saya itu. Karena yang di sono baru kurang ceria. Kurang ceria itu gimana Pak D? Kurang ceria itu biasanya tersenyum, ini tidak tersenyum. Lah itu saya melihat dia tidak tersenyum. Saya mau bangun itu gak ada, gak ada semangatnya gitu loh. Jadi kurang, kalau orang Jawa bilang kurang greget gitu. Tapi begitu nanti dia tersenyum saja, tidak perlu berbicara, dia tersenyum ya. VW itu
mungkin 1 bulan, 2 bulan jadi. Dan saya selalu membangun mobil seperti waktu saya melihatnya dulu. Saya VW, saya melihatnya dulu dia pakai VW warna biru skyway, biru langit. Saya bangun biru langit. Corona, kuning. Yang kuning. Karena apa? Dulu bapak saya punya Coronanya kuning. Pasti saya bangun seperti itu. Mazda Bongo, warnanya Fiat, wah udah sesuai. Itu rasanya beda, Mas. Ya itu sekilas ya tentang diri saya yang mungkin antik ya Mas, aneh gitu ya. Tapi ya inilah saya gitu loh. Termasuk saya baru dulu saya main Citroen. 2 hari sebelum saya kena serangan stroke ini kan saya main Citroen. Dan banyak, wah udah pokoknya Citroen pakai mesin kijang pun saya bikin, bla 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 bla. Tiba-tiba ada yang kurang enak di hati saya. Nah, itu saya berhenti, pindah haluan, nggak suka saya. Nah, hal-hal seperti ini kan sebenarnya hati tuh Mas. Untuk kedepannya sebenarnya mobil antik ini menyenangkan hati dan bisa untuk penghasilan yang tidak terkirakan. Misalnya disewa untuk syuting, misalnya di foto private, misalnya begitu. Pasti kan nanya, Pak De ini gimana? Oh bisa. Disewa boleh, dipinjem boleh, asal cocok ya. Tapi kalau enggak cocok ya iman-iman gitu loh. Ya itu sekilas tentang saya. Tadi dari kecil memang suka mobil-mobilan gitu. Beda dengan teman-teman. Jika mulai beranjak dewasa teman-teman suka motor, Pak De mulai suka mobil. Mobil apa yang pertama Pak De incer atau yang ada di pikiran Pak De saat itu? Pertama kali saya punya mobil pribadi itu Mazda Kotak. Ya itu tadi saya pernah cerita yang saya cerita tadi. Sepeda punik saya tuker ke Om Marlis. Mazda Kotak saya tambah uang 60.000. Tuh. Nah, dijual karena saya pengen kuliah. Itu dijual. Akhirnya uang sisanya buat beli Honda CB untuk kuliah. Dari kuliah saya diajak bekerja sama Pak dosen, Pak Harsinto itu. Diajak bekerja, cara bekerja saya jualan helm. Jadi kuliah nentengin helm tuh Mas. Ya saya diledek teman saya, tapi ya mau kenyataan mau gimana. Saya jualan helm pertama di Indonesia, jadi pakai helm itu tahun 90-an ya. Itu saya nenteng helm sambil kuliah, jadi helmnya saya tenteng gitu. Nah nanti kalau kan kuliah nggak selalu full kayak anak sekolah itu kan dari pagi sampai siang kan enggak. Jadi jam pertama masuk 2, 3, 4 kosong, nah itu saya buat keliling jualan helm. Nah, mulai terus dari jualan helm kerja apa lagi semua sudah saya jalanin waktu itu. Nah, mulai satu demi satu. Tadi milih kenapa jatuh cintanya kepada mobil istilahnya mobil passenger yang kelasnya secondnya low ya. Kan banyak mungkin mobil Eropa yang muscle car, mobil Amerika yang takar itu Eropa. Kenapa milihnya itu mobil seperti ini? Mobil apa ya? Kekar. Saya saya seneng mobil antik yang saat ini karena saya punya memori. Mazda Kotak saya punya memori, Citroen VAF saya punya memori, Citroen Dayenne saya punya memori, Fiat saya punya memori, Mazda Bongo saya punya memori, Corona, VW, semua saya punya memori itu yang sekarang saya kerjakan. Jadi ada kemarin yang, wah Pak De, Mazda Kotak begini-begini. Nanti lihat foto saya waktu kecil bapak saya punya Mazda terus saya foto gitu ada. Foto saya pacaran saya pakai Mazda ada. Jadi memang mobil antik itu biasanya digemari oleh penggemarnya apabila penggemarnya punya memori. Pasti yang suka misalnya Mercy, pasti dia punya memori Mercy, pasti secara tidak langsung ya. Jadi makanya bisa dilihat, oh sukanya Chevrolet tahun 60-an karena bapaknya dulu punya Chevrolet. Oh punya Mercedes Mini karena dulu bapaknya pasti punya Mercy Mini. Biasanya begitu, biasanya. Tapi kan tidak gebah uyah ya, tidak semua begitu tidak. Biasanya, karena
Memang seni itu aneh, Mas. Seni dipaksa tidak bisa. Itu tadi loh, saya betulin mobil dipaksa hari ini harus begini, tidak bisa. Itulah perbedaan rumah hobi, Mas. Rumah hobi sama bengkel. Beda, bengkel kamu ke Toyota Auto 2000, masuk pagi siang selesai. Tapi kalau saya belum tentu. Belum tentu. Itu tadi ya, VW. 3 tahun, hampir 3 tahun ini. 3 kali lebaran, no. Bang Toyib itu nggak pulang-pulang. Karena apa? Dia belum tersenyum. Kalau dia ketemu saya tersenyum aja, jadi itu mobil. Dianya itu siapa, Pak? Oh, itu rahasia. Sesuatu yang membuat saya semangat. Itu memori lagi, Mas. Memori lagi. Nah, Pak Dev,